Di video kita kali ini kita akan bahas mengenai serangan dalam pencaksilat. Serangan dalam pencaksilat sangatlah banyak. Apa saja? Yuk kita simak video ini sampai akhir. Dan di akhir video ini akan kita bahas cara-cara melatih serangan dalam pencaksilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri, salam pencaksilat. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi kita di channel YouTube Fadia Buan Kafa. Dan di video kali ini masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai gerakan dasar pencaksilat. Dan di video kali ini yang kita akan bahas adalah teknik serangan dalam pencaksilat. Kalau kita berbicara mengenai serangan, mungkin ini adalah teknik yang paling banyak dilatih oleh para praktisi pencaksilat. Tapi memang dalam bela diri, selain kita harus menguasai teknik belaan, kita juga harus menguasai teknik serangan. Sebelum kita bahas teknik-teknik serangan dalam pencaksilat yang sangat banyak, yuk kita pahami dulu apa itu serangan. Serangan adalah upaya kita untuk mengalahkan atau melumpuhkan lawan menggunakan anggota tubuh kita. Setelah kita pahami makna dari serangan, nah, serangan itu sendiri terbagi dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah aspek anggota tubuh yang digunakan untuk melakukan serangan. Aspek yang kedua adalah strategi dalam melaksanakan teknik serangan. Dalam aspek anggota tubuh yang bisa digunakan untuk menyerang antara lain adalah pertama, kepala. Serangan dengan kepala kita bisa menggunakan yaitu dengan dahi. Nah, dahi ini bisa loh dipakai untuk melakukan serangan. Maka mungkin dalam pertandingan tinju atau MMA ada larangan menyerang menggunakan headbutt, atau sundulan, karena sundul itu adalah salah satu bentuk serangan juga. Kemudian aspek berikutnya serangan menggunakan anggota tubuh yaitu dengan tangan. Serangan menggunakan tangan terbagi juga dalam beberapa pengelompokan. Yang pertama adalah serangan menggunakan tangan dengan kepalan yang tertutup. Contohnya adalah serangan pukulan. Contoh ini adalah pukulan depan, yaitu pukulan yang mengarah ke depan. Kemudian juga ada pukulan samping, yaitu yang dilaksanakan ke samping seperti ini. Nah, kemudian ada juga pukulan martil, yaitu pukulan dengan tangan terkepal, tapi yang titik kenanya itu adalah di bagian luar dari kepalan seperti ini. Contoh gerakannya, saya seperti ini. Ini adalah pukulan martil. Kemudian ada juga pukulan yang menggunakan tangan terkepal, tapi kepalanya itu tidak penuh seperti ini, setengah ini. Nah, dalam pencaksilat umumnya ini disebut dengan sodokan. Bentuk tangannya seperti ini, kemudian melakukan seperti ini. Kalau dari samping, nah ini adalah contoh serangan tangan dengan yang terkepal, tapi dengan cara sodokan. Kemudian pengelompokan serangan tangan lainnya adalah serangan tangan dengan cara tangan tidak mengepal atau kepalanya terbuka. Antara lain contohnya adalah seperti ini, tebasan, yaitu menebas menggunakan sisi bagian luar dari telapak tangan. Kemudian juga ada tusukan dengan menggunakan jari-jari. Kemudian ada juga tamparan seperti ini, tamparan. Nah, tamparan itu tidak hanya wanita yang suka menampar, tapi ini juga bisa menjadi suatu serangan yang mematikan juga kalau dilakukan dengan benar. Kemudian ada juga dengan dorongan, yaitu mendorong menggunakan dua telapak tangan. Kemudian ada juga serangan, kalau saya menyebutnya serangan desakan, yaitu serangan dengan telapak tangan tapi menggunakan bagian bawah telapak tangan seperti ini. Dan ini umumnya biasanya digunakan ketika menyerang ke arah
dagu atau ke arah ulu hati. Aspek serangan menggunakan tangan lainnya adalah kita menggunakan siku seperti ini. Nah, ini adalah salah satu senjata yang sangat berbahaya di dalam tubuh kita sebenarnya. Jadi kita bisa melakukan serangan menggunakan siku ini. Contohnya seperti siku tandalan seperti ini, atau sikutan dari atas ke bawah seperti ini, yang mengincar biasanya ini untuk menyerang anggota tubuh lawan, yaitu bagian kepala seperti ini. Atau juga serangan menggunakan siku dengan cara menyamping. Dari sini serangannya ada lawan sini, siku. Nah, ini adalah contoh serangan tangan menggunakan siku. Kemudian untuk aspek serangan dengan anggota tubuh lainnya adalah dengan menggunakan anggota tubuh bagian bawah, yaitu kaki dan lutut. Serangan dengan kaki itu disebut dengan tendangan. Dalam pencaksilat ada beberapa macam atau teknik tendangan, yaitu antara lain adalah teknik tendangan depan, teknik tendangan sabit, teknik tendangan T, ada juga teknik tendangan teratai, ada juga teknik tendangan gejuk. Kemudian selain kaki, yang digunakan untuk menyerang dari anggota bagian tubuh bawah adalah dengan cara serangan menggunakan lutut. Kemudian aspek serangan yang menggunakan anggota tubuh selain masing-masing tadi telah kita sebutkan, yaitu kepala, tangan, anggota tubuh bagian bawah, ada juga aspek serangan yaitu menggunakan koordinasi dari seluruh anggota tubuh tadi, yaitu antara lain adalah koordinasi antara tangan dan kaki. Contohnya adalah ketika kita melakukan teknik, misalnya teknik kuncian atau teknik jatuhan atau bantingan. Nah, teknik-teknik serangan tadi, yaitu kuncian ataupun teknik jatuhan, itu umumnya digunakan menggunakan koordinasi tangan dengan kaki. Jadi ketika satu tangan itu untuk menangkap serangan lawan, kemudian kaki digunakan secara bersamaan untuk menjatuhkan lawan. Kemudian serangan dalam aspek strategi ada beberapa, yaitu yang pertama adalah serangan langsung. Serangan langsung dilakukan ketika kita dalam posisi sikap pasang, kemudian gerakan yang pertama kita lakukan adalah serangan untuk mengenai lawan. Itu adalah teknik serangan langsung. Sedangkan yang berikutnya adalah serangan tidak langsung, di mana gerakan yang pertama yang kita lakukan setelah kita dalam kondisi sikap pasang, gerakan pertama adalah gerakan yang untuk memancing reaksi lawan, barulah setelah itu kemudian kita melakukan serangan. Dan yang berikutnya serangan balik atau counter attack, di mana kita melakukan serangan setelah kita melakukan teknik belaan dari serangan lawan, kemudian kita balas atau kita lanjutkan dengan serangan ke lawan. Ya, baik teman-teman, sekarang kita akan coba praktekkan beberapa teknik serangan. Yang pertama yang kita coba adalah serangan menggunakan tangan, kemudian serangan menggunakan kaki, kemudian serangan dari aspek-aspek strategi.
Oke teman-teman, berikut adalah contoh serangan dari aspek strategi yang telah kita sebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah ketika kita melakukan serangan langsung. Saya contoh menghadap ke sini. Itu contoh serangan langsung. Kemudian contoh serangan lainnya adalah serangan tidak langsung, ya dimana kondisi sikap pas seperti ini. Gerakan pertama yang kita lakukan bukanlah serangan. Itu adalah contoh serangan tidak langsung. Kemudian yang ketiga adalah serangan balik. Contohnya itu adalah contoh serangan dalam aspek strategi. Ya, baik teman-teman, itu kira-kira contoh-contoh dari serangan dalam pencaksilat. Contoh-contoh yang tadi kita peragakan atau sampaikan adalah masih dalam level dasar dari pencaksilat. Untuk teknik serangan dalam pencaksilat sendiri, dalam gerakan yang dalam hitungan satuan gerakan itu sangatlah banyak. Jika teknik serangan dalam pencaksilat dalam hitungan satuan itu sangat banyak, maka jika dikombinasikan, maaf keserimpet, serangan dalam pencaksilat itu sangatlah banyak. Tapi sebelum kita menuju ke sana, maka alangkah idealnya dan alangkah baiknya jika masing-masing gerakan serangan dalam satuan tadi itu kita kuasai dengan benar. Bagaimana cara menguasainya? Yuk kita bahas sekarang cara melatih serangan. Ada beberapa tips dalam melatih serangan supaya kita bisa kuasai dengan baik dan benar. Yang pertama adalah pahami pelaksanaan tekniknya. Jadi, dalam melakukan serangan, kita tidak berorientasi pada gerakan akhir. Sebagai contoh, gerakan akhir pukulan adalah seperti ini. Ini adalah gerakan akhir pukulan. Tapi untuk mencapai gerakan seperti ini, banyak cara. Tangan kita melakukan seperti ini, bisa begini, ataupun bisa begini. Nah, kalau kita fokus melatih pukulan, maka pahami dari titik awal, posisi awal pukulan, sampai akhir lintasannya itu seperti apa. Contohnya seperti ini, pukulan lintasannya lurus ke depan, seperti ini. Nah, seperti itu. Demikian juga teknik-teknik serangan lainnya. Ada poin A sebagai titiknya, titik awal, kemudian poin B sebagai titik akhir, kemudian ada lintasan tekniknya. Pahami itu dengan benar, pahami dengan baik, kemudian latih dengan iterasi atau perulangan yang tidak terbatas. Jangan batasi, saya sudah bisa, satu kali saya sudah melakukan, sudah saya cukup, tidak. Lakukan iterasi-iterasi teknik itu, masing-masing teknik itu dengan terus-menerus sampai gerakan itu benar-benar matang pada diri kita. Tips yang kedua adalah kuasai jarak ideal dari serangan. Sebagai contoh, ketika kita melakukan serangan pukulan seperti ini, kita ambil contoh pukulan aja ya, lebih gampang. Nah, ada jarak ideal posisi lawan. Jika posisi lawan ada di ujung tangan kita, seperti ini, ini posisi lawan, maka dampak serangan kita itu minim. Jadi seperti lawan ada di sini, tetap itu minim. Jadi serangan yang
dengan jarak yang ideal adalah ketika tangan kita masih sedikit menekuk. Nah, ini adalah jarak ideal serangan kita. Jadi ketika kita masih tenaga itu masih sangat besar ada di gerakan kita. Di sini barulah ini jarak ideal untuk serangan. Nah, kuasai jarak ini itu akan bisa memberi dampak yang sangat besar pada serangan yang teman-teman lakukan. Tips yang ketiga adalah lakukan latihan-latihan yang menguatkan otot yang digunakan untuk melaksanakan atau melakukan serangan. Contoh, kembali lagi dengan contoh pukulan. Lakukan penguatan otot-otot yang menunjang gerakan pukulan, seperti otot triceps, otot forearms, lengan bawah, otot di pergelangan, juga otot pinggang, otot core. Itu semua adalah koordinasi otot yang sangat menunjang untuk melaksanakan serangan pukulan. Atau contoh lainnya, contoh serangan kaki atau tendangan. Latih masing-masing otot yang menunjang tendangan tersebut. Contoh, tendangan depan. Ketika kita melakukan tendangan mengangkat seperti ini, tendangan depan seperti ini, itu otot-otot yang bekerja antara lain ada otot core, perut secara keseluruhan, otot pinggang bawah, bagian belakang, kemudian ada juga otot paha depan, otot hamstring, otot betis, dan otot di bagian kaki lainnya. Latih itu secara maksimal yang akan menunjang pelaksanaan dari teknik serangan teman-teman. Tips yang keempat, nah ini adalah tips yang penting sekali, yaitu lakukan teknik serangan jangan hanya sendiri melakukannya. Seperti tadi yang saya lakukan adalah kita melakukan teknik latihan serangan secara sendirian, tapi pastikan juga teman-teman melakukan teknik serangan ini dengan rekan latihan, ya. Jadi bersama. Jadi rekan latihannya itu bisa membantu dengan memegang semacam kicking pad atau target yang bisa disebut teman-teman. Target di situ kita melakukan latihan tendangan dengan jarak yang ideal, teknik yang kemudian bisa juga melakukan sparring atau simulasi pertarungan. Jadi kita menendang teman dengan jarak yang pas, tentu dengan gerakan yang terkontrol agar teman juga tidak terhindari cedera. Jadi kita lakukan sparring dengan teman, itu akan sangat membantu mematangkan teknik-teknik serangan kita. Baik teman-teman, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan dalam bahasan gerakan dasar pencaksilat, yaitu teknik serangan kali ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain, dan jika teman-teman belum, silahkan di subscribe, kemudian diaktifkan notifikasinya agar teman-teman dapat mengetahui info terbaru mengenai video dari kami. Fadhi Abu Ankafa, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.